Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuria Pratiwi, NPM 2020206217. Saya seorang mahasiswi di S1 Kebidanan, jalur khusus di Stikbah Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kehamilan. Di sini saya mengambil sumber dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang oleh narasumber kita Nurida. Baiklah, kita akan jelaskan yang pertama tentang pengertian kehamilan, proses pembuahan, perkembangan janin, pertimbangan khusus pada kehamilan. Pengertian kehamilan. Di sini pengertian kehamilan yaitu masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya hamil normal adalah 280 hari, 40 minggu atau 9 bulan 7 hari dihitung dari haid pertama haid terakhir. Proses kehamilan. Proses kehamilan yaitu pertama, satu, ovum yang telah persenyawakan akan tumbuh dan berkembang. Kedua, ibu tidak mengalami haid biasa semasa hamil. Tiga, pentus hidup dalam pundi amnion. 5. Pentus juga menerima nutrisi makanan dan oksigen dari plasenta melalui tali pusat. Kelima, ada kala pentus tidak berkembang dengan betul dan keluar sebelum tempo hamil. Ketujuh, semasa 3 bulan akhir kehamilan, pentus punya otak sempurna dan kesadaran deria. Pentus dapat melihat bayangan menerusi dinding abdomen ibu. Perkembangan janin dalam kandungan. 1. Setelah proses implantasi, sejumlah sel berkembang menjadi plasenta dan sel lainnya menjadi mugida. 2. Sekitar 3 minggu pasca ovulasi, mulai terjadi pembentukan otak, sum-sum tulang belakang, dan jantung. 3. Sekitar 5 minggu sudah terjadi detak jantung janin. 4. Tali pusat terlihat setelah minggu ke-7. 5. Mugida disebut sebagai janin setelah kehamilan 8 minggu atau sekitar 2,5 cm. 6. Persalinan anteren terjadi pada kehamilan 40 minggu. Next, ini dia gambarnya, bisa kita lihat kehamilan. Perkembangan janin pada kehamilan minggu ke-4 sampai ke-8. Pembentukan awal embrio atau manusia dini sudah memiliki sistem vaskuler atau peredaran darah. Jantung janin mulai berdetak dan semua organ tubuh lainnya mulai terbentuk. Muncul tulang-tulang wajah, mata, jari tangan, kaki. Dan fase ini sudah terbentuk kantung ketuban. Perkembangan janin kehamilan 8 sampai 12 minggu, bentuk kepalanya pun kini lebih besar, dapat menampung otaknya yang terus berkembang dengan pesat, memiliki dagu, hidung, dan kelopak mata yang jelas, dapat melakukan aktivitas seperti menendang dengan lembut. Perkembangan janin pada kehamilan minggu ke-12 sampai 16 yaitu ditandai di matanya mulai tumbuh alis dan bulu mata, dapat memutar kepalanya dan membuka mulut. Rambutnya mulai tumbuh kasar dan berwarna, kakinya sudah tumbuh lebih panjang dari tangannya. Perkembangan janin pada kehamilan minggu ke-16 sampai 20, hidung dan telinga tampak jelas kulit merah, rambut mulai tumbuh dan semua bagian sudah terbentuk lengkap, pembuluh darah terlihat dengan jelas. Kehamilan janin pada kehamilan minggu ke-20 sampai 24, alat kelaminnya mulai terbentuk, cuping hidungnya terbuka dan mulai melakukan gerakan pernapasan, memiliki waktu-waktu tertentu untuk tidur. Perkembangan janin pada kehamilan 24 sampai 28, lemak sudah mulai menumpuk, kelopak matanya membuka, otaknya sudah aktif, sudah dapat mendengar suara baik dari dalam maupun luar. Perkembangan janin pada kehamilan minggu ke-28 32 sampai 32, gerak mulai terbatas karena berat badan bertambah, mata mulai bisa berkedip, kepalanya sudah mulai mengarah ke bawah, paru-parunya belum sempurna, sudah terbentuk sempurna.
Perkembangan janin pada kehamilan 36. Mulai berlatih menapas, menghisap, dan menelan. Rambut-rambut halus di sekujur tubuhnya telah menghilang dan badannya menjadi bulat. Next. Oke. Perkembangan janin pada kehamilan 38 minggu. Kepalanya telah berada pada rongga panggul, siap untuk dilahirkan. Sudah siap lahir. Pertimbangan khusus pada kehamilan. Statistik menunjukkan pada usia yang menguntungkan bagi wanita untuk hamil antara 20 sampai pertengahan 30. Selama periode ini, masalah yang muncul lebih sedikit dibanding jika wanita di usia belasan, akhir 30 atau 40 tahun. Meski demikian, tingkat kelahiran untuk anak pertama usia 30 dan 40 saat ini tampak lebih tinggi dari sebelumnya. Meskipun wanita usia belasan maupun 30-an menghadapi resiko lebih besar, seorang wanita yang sehat terlepas dari usianya kemungkinan besar akan melahirkan bayi yang sehat. Demikianlah paparan promosi kesehatan saya kehamilan. Lebih kurangnya saya minta maaf bila ada salah. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.